Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi bersama saya Chef Rio di hari Jumat ini memasuki weekend. Good luck buat semua. Hari ini ada yang kemarin belum TP, hari ini udah pada TP karena naik udah di atas 40.000 ya. Good luck buat semuanya. Jadi hari ini saya coba jawab beberapa pertanyaan. Banyak yang tanya soal regulasi pajak. Om, gimana? Bahas dong. Gimana? Jadi gini, yang setahu saya itu regulasi hukum kripto yang digodok itu kan bukan ujuk-ujuk baru-baru ini, itu kan sudah semenjak 2 tahun lalu itu udah dimasukkan. Ya sama lah kayak di Indo kan adopt sistem AMRIC juga dimasukkan ke legislatif, istilahnya DPR mereka gitu ya, di Kongres. Itu sebelumnya waktu itu ya pada ini kan challenge Bitcoin ya kan 2 tahun lalu. Ini kan yang mulai institusi semua orang-orang government masuk ke BTC kan baru-baru dalam 2 bulan ini mulai mereka terima. Jadi usulan-usulan yang udah mau dibentuk jadi hukum di Kongres itu, nah sekarang mereka pertentangkan lagi ya kan, banyak yang protes termasuk si botak CEO-nya Coinbase kan, karena pajaknya memberatkan gitu ya. Bukan itu aja, tapi itu ini kan belum final, masih istilahnya digodok, itu masih bisa di challenge gitu hukumnya. Istilahnya di Indo nanti dibawa lagi ke judicial review gitu ya. Itu kalau udah ini belum disahkan kok, masih digodok, jadi masih bisa ini untuk dirobak gitu. Makanya banyak yang pro kripto sekarang semua masing-masing state itu ke ininya istilah klaim ke senatornya gitu ya. Tiap-tiap state senatnya, senatornya itu mereka buat ini klaim supaya digugurkan. Karena salah satu hukumnya itu yang mereka nggak setuju itu istilah pajaknya terlalu tinggi di atas, dan di atas itu dianggap broker begitu ya. Jadi misalnya kayak Coinbase gitu sebagai exchange itu pajak broker di cas gitu. Itu bukan itu aja, Anda pelaku yang juga dicas mining, yang mining juga di ini kan dicas sebagai pajak broker gitu ya, miner. Jadi sangat-sangat nggak ini, tapi saya yakin ini nanti akan gugur. Pasal-pasal yang mereka tidak setuju itu nanti gugur, karena banyak state sekarang juga dengan corona ini kan banyak nggak ada pendapatan pajak gitu ya. Kalau sempat ini memperatkan atau ada pelawak juga nggak ini, yang dukung kripto juga udah banyak gitu kan. Misalnya Miami ya kan, Miami aja udah baru dia launching Miami Coin gitu ya. Terus nanti Wyoming juga kan, Wyoming aja dia kasih mereka tax yang ringan gitu kan. Jadi nanti akan ada pertentangan. Jadi di Amerika itu hukumnya dia selain state law ya kan, dia government law, dia capital law, dia ada state law gitu ya, yang nanti masih ini. Jadi itu hukum-hukum tuh belum ini, jadi nggak usah terlalu ini gimana tuh hancur masa depan kripto. Nggak bakal hancur selama ada internet, tuh nggak bisa hancur. Cuma mereka pemerintah coba menjegal, mau dapatkan pajak sebesar mungkin, itu nggak ini kan, dengan pajak mau dia tekan gitu. Itu masih digodok lah. Jadi bukannya di ini udah disahkan, belum, itu masih terus diperdebatkan. Bisa nanti kalau misalnya banyak mereka ini ke senatornya nanti nggak setuju ya kan, juga gugur juga itu, dan mungkin dibuat lebih ini yang bisa disesuaikan lah, adjust gitu ya. Mereka nggak keberatan di teks, tapi cara teksnya terlalu ini, kalau terlalu mencekek, terlalu ini kan. Ini aja Amerika tuh yang paling berat itu, nggak usah bilang kripto aja, teksnya sekarang udah banyak pindah begitu. Itu state New York ya sama California itu udah paling berat. Nah, orang-orang kaya Silicon Valley banyak pindah gitu. Yang Silicon Valley di California aja
ya itu banyak pindah ke Colorado gitu. Malah harga harga rumah di Colorado jadi mahal juga gitu, ya. Jadi banyak mereka pindah karena setiap state beda dia punya pajak gitu ya. California sama New York udah paling gila lah ngecasnya. Jadi kayak kalian di Indo pajaknya sebelum berapa, tapi udah menjerit-jerit tuh kan pengusaha. Padahal kalau dibandingkan Amerika gitu, Inggris gitu ya, sebenarnya masih jauh rendah gitu, ya. Cuma banyak pengusaha udah terlalu enak makannya, jadi bayar pajak dikit menjerit-jerit gitu. Saya aja dulu ya, waktu saya masih di Amerika, saya single gitu ya. Pajak saya itu ya 38% loh saya bayar. Income tax saya gitu, 38 point something gitu. Ya, masih lajang waktu itu. Ya. Jadi istilahnya kalau saya ya pinter, cuma di Amrik pinter-pinter juga kita ini kan, terlalu tinggi juga 38 something, ya kita harus ngakalin gitu. Ada berapa caranya gitu ya. Nah, cuma walaupun diakalin tetap saya bayar pajak masih 25% juga waktu itu. Ya, itu udah tinggi. Maka di Indo masih pajaknya nggak tinggi lah gitu ya. Nah, jadi apa? Terus yang nanya kemarin lihat ini interviewnya si Richard apa tuh yang punya Hex itu ya di KitCon News. Itu mah dia udah dari berapa bulan dia teriak-teriak BTC bisa jatuh ke 10.000 ini itu delusi. Dia banggakan dia punya koin Hex itu. Hex itu banyak orang bilang koin sampah itu scam, koin scam gitu. Jadi makanya kadang kan berita-berita tuh kita harus cerna, nggak usah terlalu ini ya, jangan ditelan mentah-mentah. Silakan aja lihat, kadang ada interview yang kalau yang narasumbernya agak hang delusi lewatkan aja gitu. Saya mah nggak ini. Ya kalau 10.000 mungkin nanti tunggu bearish gitu. Tahun ketiga gitu ya mungkin. Bukan ini. Kalau fase ini nggak mungkin ke 10.000. Ya. Terus yang dia promote koin dia lagi, koin scamnya itu ya. Jadi jangan denger yang begitu gitu. Terus banyak yang nanya saya soal ZIL gitu ya. Saya coba ini bahas kali ini saya bahas sedikit juga koin Asia lah ya. Koin Asia, ZIL, terus Cardia Chain, Kaya itu Vietnam. Terus kita Indo ada berapa koin juga. Banyak suruh saya bahas saya nggak mau. Tapi gini saya mau kasih pandangan begini ya. Zilliqa itu bagus. Bagus, dia punya teknologi, saya udah berkali-kali bahas. ZIL itu bagus, dia punya roadmap sudah selesai. Dia cuma butuh ekosistem dan memperbesar marketnya gitu, ya proyek-proyek marketnya. Yang di situ dia masih ketinggalan. Saya dulu bulan Januari ada yang tanya saya, kalau nggak salah namanya Monica, waktu itu mana ZIL gimana? Waktu itu saya bandingkan dengan Matic. Saya bilang ambil Matic, Matic bakal ini. Itu cepet. Jadi ada yang bilang dia mungkin nonton YouTube lain yang katanya ZIL ke $1. Saya bilang enggak, ini masih jauh, dia butuh ini. Kamu ambil Matic, Matic itu buat target untuk ke $1 waktu itu. Ya, memang habis ya ini nggak lama Matic-nya yang naik. Padahal sama-sama. Waktu itu sekitar ZIL masih 7-8 sen, Matic juga sekitar 10 sen gitu ya, kalau nggak salah saya. Nggak taunya Matic yang habis ya rekomen itu terbang Matic. Masing-masing ada cuan lah, kalau nggak salah Monica kalau nonton dia masih ingat itu bulan Januari kalau nggak salah ya, atau Februari, itu Matic dia cuan 160% itu ya. Saya juga lebih kurang cuannya segitu. Terus Matic juga saya dapat untungnya, profit saya taruh, jadi lagi dia gitu kan, pas dia tembus $1 bulan kemarin itu kan. Nah, jadi di situ karena saya tahu ekosistem Matic yang jadi ganti Polygon itu dia udah buka pasar gitu. Sedangkan ZIL waktu itu pengen dapat, dia memang dia punya ini kan foundernya sama CEO-nya itu kan dia India Singapura gitu ya. Dia mau dapatkan market di India nggak segampang sisi yang foundernya Matic. Matic asli India, bukan diaspora lagi. Kalau yang ini, jadi Matic dia bisa buka hubungan terus
hubungan CEO ini masing-masing relationship dengan Ethereum bagus si Matic, saya tahu itu, maka saya jagokan Matic saat itu. Nah, itulah pentingnya kita lihat proyek, ekosistem, dan market yang bisa dibangun. Jill bukan jelek, bagus, dia udah ini duluan, dia ini parachainnya daripada Polkadot. Polkadot ini parachain belum kelar lagi ya. Dia udah cuma dia butuh market. Nah, dia juga targetnya Indonesia gitu ya. Dia sebenarnya karena Indonesia kan besar populasi, dia sebenarnya target di ini Indonesia karena dia udah dia review Indonesia, populasi di Jawa ada berapa yang tidak punya akun bank, mereka ada target gitu. Nah, ini yang saya mau ini sebenarnya, saya tuh pengen Indonesia tuh orang masuk gitu ya, kenapa nggak Indonesia sendiri harus ini. Nah, saya ada lihat sedikit yang agak saya lihat punya target ke sana itu Vexanium. Vexanium bagus. Ini baru mau launching wallet saya dengar ya. Saya harap Vexanium bisa berkembang gitu. Saya nggak kenal mereka Vexanium ya, tapi secara ini sedikit-sedikit saya lihat, saya pandang ada setitik saya harap Vexanium kita Indo bisa berkembang gitu ya. Cuma nggak segampang, harus rebut market. Beratnya itu sebenarnya market gitu ya, ekosistem di market untuk kamu kembangkan sayap kamu gitu bisa diterima di dunia luar, itu yang Zil sampai sekarang juga stuck gitu. Walaupun dia coba bekerja sama sepak bola, ya dia make effort. Zil memang benar-benar make effort juga gitu ya kan, NFT-nya ini itu. Nah, ke depan Indonesia butuh itu juga ya. Jadi Anda butuh dunia luar accept gitu. Kalau sebelum dunia luar accept Anda di situ-situ, gimana berkembang juga nggak bisa ya. Nah, si Cardia Chain yang Vietnam, saya lihat dia mungkin bakal nanti dia lebih cepat ninggalkan Zil lagi kemajuannya. Karena apa? Mereka lebih agresif, lebih cepat buka market. Saya tahu dia dapat market-market di Central Asia, misalnya Kazakhstan, Uzbekistan. Mereka target ke situ juga. Karena susah mereka lawan Cina gitu ya. Cina lebih banyak dapat market gede lagi gitu, ekosistem. Tapi Vietnam sekarang istilah orang Jepang bilang gambate. Dia work hard Cardia Chain ini ya. Dan cara lobby mereka kayaknya mereka lebih jago. Zil agak ini. Makanya Zil bukan jelek gitu. Tapi saya rasa untuk buka market masih telat gitu. Dan saya harap Indonesia, Zil target market kita gede loh, saya kasih tahu. Saya harap ada blockchain Indonesia yang bisa dapatkan market kita sendiri gitu. Ya. Itu yang saya lihat yang bisa itu untuk sekarang ini Vexanium gitu. Ya, saya harap ke depan Vexanium lebih berkembang lagi gitu. Oke. Jadi ini yang bisa saya berikan sedikit masukan saya buat kalian, bagi kalian para holder Zil gitu. Mungkin butuh waktu sabar, kalian butuh Zil berkembang itu harus sabar. Zil make effort. Mereka benar-benar ini work hard, memajukan ininya. Cuma segimana dia dapat buka marketnya ke depan saya belum tahu ya, masih ini. Kalau suruh saya bandingkan dengan Cardia Chain, saya lihat malah Cardia Chain nanti ke depannya bisa mengejar si Zil gitu ya. Dia bisa lebih duluan terbang jauh nanti dalam berapa tahun ke depan ya. Itu kalau menurut analisa saya gitu ya. Nah, terus yang Indo yaitu harapan saya ada blockchain kita yang bisa inilah membuka market ini. Saya dengar ada ini loh, baru kemarin ada yang komen di sini katanya Vexanium udah buat Vex wallet gitu, bisa staking. Coba kalian lah, siapa yang kadang cari mau staking apa, tanya saya, coba lah staking di ini kan. Koin-koin kalian buka, kalian cari sendiri ya, karena saya kurang ini koin-koin itu saya nggak kenal mereka, saya nggak ini, kadang sedikit info, kadang ada ini itu aja. Jadi juga singkat hari ini banyak yang tanya kalau masih koin apa yang bisa diserok. Ada sedikit saya lihat kayaknya ini Chainlink turun dikit bisa loh kalian serok, nanti mungkin besok Sabtu dia naik dikit atau Minggu kan. Weekend ini juga kayaknya masih Sabtu ini bisa hijau lagi dia, mungkin
41.000 mungkin naik dia gitu ya, BTC-nya gitu ya. Lihatlah tapi saya sendiri kalau saya pribadi yang pengen saya ini, saya lihat mungkin Celsius saya sendiri untuk misalnya sekarang hampir $7 Celsius satu ya, kalau kalian beli di bawah 7, mungkin besok bisa aja dia $7.20, $7.30 ya, dapat dikit tipis-tipis. Hari ini saya sell aja gitu ya. Tapi kalau mau kalian yang mau ini, saya rekomen berapa koin, nanti di deskripsi saya tulis gitu ya. Beberapa koin yang kalau kalian pengen sell, ini lagi agak turun, mana tahu ntar malam atau besok pagi dia naik ke atas ya, kalian untuk cari tipis-tipis lah di weekend ini. Udah pada naik juga semua kan, tinggal kita lihat ini perkembangannya. Jadi saya lihat Polkadot sama Chainlink agak turun ini, bisa juga diserok dikit gitu ya. Nanti saya tulis di deskripsi ya, yang bisa kita serok sebelum dia ini jam sekarang gini dia kayaknya lagi istirahat dikit tuh, koin turun dikit gitu. Nah, ada kesempatan serok dikit gitu ya. Oke. Salam saya Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.